Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, untuk penghobi, peternak, dan lain-lain, semoga kalian sehat selalu. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang yang banyak sering orang menjadi problem ya dimanapun berada, yaitu tentang perkawinan kelinci. Kenapa sering tidak terjadi ataupun sering tidak terjadinya hamil kepada indukannya. Batuk. Oke, kita bahas ya buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Berbicara tentang kelinci, kadang-kadang kita juga menjadi salah satu faktor kenapa sih kelinci kita itu si betina tidak bisa hamil atau gagal hamil dan lain-lain. Sering saya sebut ya di dalam video-video yang sebelumnya, yaitu kenapa faktor-faktor kelinci yang gagal hamil. Salah satunya ya mungkin bisa dikatakan berpengaruh pada pejantan ataupun kurang bagusnya sperma si pejantan. Nah, di sini juga ada salah satu faktor yang mungkin bisa mengakibatkan si kelinci betina ini tidak hamil ataupun gagal hamil dan lain-lain. Salah satunya yang mungkin bisa dibilang yaitu sangat sepele ya. Sangat sepele itu dikarenakan mungkin kita kadang-kadang melupakan sesuatu. Kita kadang-kadang gini ya buat teman-teman, sobat dan lain-lain. Kita mengawinkan kelinci, contoh nih dalam seperti ini. Ini kelinci saya udah gabunginnya 1 hari dikarenakan mungkin proses birahi si betinanya ini sangat jelek. Disebut sangat jelek yaitu masa-masa pengen kawinnya lambat banget ya, sedangkan anaknya itu udah 2 minggu lebih sudah sold out kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalau ini kan kalau sistemnya sistem ibaratnya disatukan saja bisa. Kalau sistem kayak gini bisa berupa ataupun tergantung kalian sih. Bisa jadi seminggu, bisa 5 hari, bisa 2 hari dan lain-lain. Itu tergantung konsep kalian semuanya. Nah, tapi kalian buat teman-teman dimanapun Anda berada, kalian sebenarnya sadar nggak kalau misalkan kelinci yang seperti itu, kita kan sering tidak melihat kawinnya ya. Nah, kita itu selalu berharap mereka kawin walaupun tidak terlihat oleh kita sendiri. Dikarenakan sistem perkawinannya itu kita tidak tahu dia itu kapan terjadi kawin, entah 1 hari, entah yang ke 5 hari, entah yang ke seminggu dan lain-lain. Agak batuk, maaf. Kurang sehat badannya nih sobat. Nah, sedangkan kalau misalkan proses seperti itu, kadang-kadang juga kita ngelihat disatukan itu, misalkan tadi yang saya sebut itu seminggu bisa kawin, kadang-kadang ada juga yang tidak mau kawin. Nah, jadi itu sistemnya sistem 50-50 yang bisa dibilang kata yaitu kita tidak melihat secara langsung. Nah, sobat, kalau misalkan sistem seperti itu susah ditebak ya sobat ya. Kita seperti berharap-harap yang tidak pasti. Nah, kadang-kadang gini ya sobat, kita juga melihat si kelinci yang misalkan dimasukkan si betina ke si pejantan itu kan secara tidak langsung kita melihat kawin ya. Nah, sobat, kalau kalian secara perhatikan dengan seksama, mereka juga bisa dikatakan bisa gagal kawin. Nah, kok seperti itu? Nah, dikarenakan bisa gagal kawin itu bisa beberapa faktor yang mungkin saya akan sebut. Kata saya kan pengawinannya itu secara tidak langsung tidak benar. Mungkin kalian sedang konsep itu ibaratnya siang hari. Nah, sedangkan suhu siang hari itu mencapai ibaratnya panas banget ya sobat. Jadi mengakibatkan ke sperma kelinci si pejantan itu bisa terjadi cair ataupun panas. Nah, yang pernah saya sebutkan dalam video tersebut itu yang lalu-lalu bisa terjadi si pejantannya kawin ternyata bukan sperma yaitu ovum, yaitu berupa busanya aja. Kenapa kelinci faktor yang tidak bisa hamil itu? Yang seperti itu salah satunya contohnya aja. Nah, sobat, salah satu yang mungkin bisa kalian anggap sepele tentang apa namanya ya? Tentang kelinci yang bisa dikatakan
gagal kawin, tapi kita melihat secara kawin. Nah, kalian ngelihat kelinci kalian itu kawinnya itu beberapa kali, tapi kalian secara langsung harus diperhatikan loh sobat. Kalau misalkan melihat seperti itu, kok harus diperhatikan? Iya benar sobat, diperhatikan secara garis besar. Kalau misalkan saya mengawinkan kelinci dalam sistem yang mungkin saya terapkan di kandang saya itu, kalau misalkan si birahi betinanya bagus dan si pejantannya bagus, saya selalu memperhatikan keduanya. Kadang-kadang si pejantannya jatuh itu ternyata PHP. Jatuh itu ternyata bukan si betinanya yang nungging, ternyata si jantannya aja teribaran terobsesi pengen kawin ya. Dia berupa jatuh, tapi sebenarnya si betina itu tidak kena ataupun tidak nungging, yang secara garis besar itu ya dia apa ya namanya ya, aduh bahasa ininya diem lah intinya mah, tidak diem, tidak ada respon ataupun yang bisa dibilang yaitu saling kawin ya antara si pejantan nungging dan si betina nungging. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan lagi, jangan sampai terkecoh dengan si pejantan yang sedang kawin itu ternyata jatuh sedangkan si betina tidak nungging. Kadang-kadang orang awam itu udah kawin ternyata itu belum kawin. Nah, itu salah satu contoh PHP ya kepada kita sendiri. Ada lagi sobat yang bisa dibilang yaitu kelincinya itu kawin banyak banget. Wah, kita seneng dong. Nah, kalau misalkan udah senang, kita bahagia dong. Nah, kita selalu perhatikan kembali si betinanya tersebut. Kita selalu pantau. Kalau misalkan si birahi betinanya bagus itu, kita selalu pantau ya sobat tentang perkawinannya. Nah, kalau misalkan kita pantau secara garis besar yaitu si betina kalau misalkan nih abis kawin, emang bener kawin ya sobat ya. Jadi si betinanya nungging, si pejantannya nungging. Nah, kalau si betina habis kawin, kalian perhatikan kembali. Jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang mungkin habis dikawin itu bisa dibilang cairan-cairan kembali. Kalau misalkan secara garis besar yang saya perhatikan ya di kandang sobat, kenapa saya selalu memperhatikan betina tersebut? Saya yang ditakutkan itu habis kawin si betinanya kencing. Biasanya saya itu was-was. Kenapa disebut kencing bisa mengakibatkan gagal kawin? Biasanya yang saya perhatikan itu kebanyakan gagal sobat. Kebanyakan gagal itu secara garis besar, mungkin secara garis besar si pejantan yang udah mengeluarkan sperma banyak banget ke si betina, ternyata dikeluarkan lagi oleh si betinanya tersebut. Nah, dikarenakan sudah dikeluarkan kembali oleh si betinanya, terjadilah kegagalan hamil yang mengakibatkan kita di prank ataupun di PHP. Makanya ya sobat, kalau misalkan kalian mengawinkan kelinci kalian yang sedang birahi, saya kasih tahu, kamu jangan ditindih nih. Kayak saya kasih tahu, kalian perhatikanlah ya, jangan sampai si betinanya itu kencing. Kalau misalkan si betinanya kencing, ya kita jaga-jaga ya. Itu mengakibatkan si kelincinya biasa terjadi gagal hamil. Nah, kalau misalkan kencing kembali si betinanya, usahakan kalian pindahkan betina tersebut kepada jantan yang lain agar si betina ini dia mau kawin kembali. Tapi perhatikan kembali ya sobat, kadang-kadang yang bisa berupa kegagalan itu kencing, ada juga yang berupa cairan seperti gel, yaitu seperti putih ya. Jadi kalian secara garis besar kalau mengawinkan itu tidak sembarangan ya. Kalau misalkan sistemnya itu sistem perhatian kita, jangan sampai sekali-kali dikasih yaitu ibaratnya perhatikanlah jangan sampai kencing aja. Kalau misalkan kencing, waduh bahaya, kebanyakan saya di sini gagal ya sobat-sobat. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Mudah-mudahan di sini kita sehat selalu, salam sejahtera ataupun salam satu penghobi buat para penghobi, para peternak. Semoga kalian sukses selalu dan rezekinya selalu dilimpahkan. Kalau misalkan kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan subscribe dulu agar video saya itu bermanfaat, yang mungkin bisa dikatakan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para peternak dan para penghobi.